Sini kami akan mempresentasikan hasil mini riset kami tentang pernikahan suku Sasak di Lombok. Kita memilih tema ini untuk dibahas sebab memiliki fenomena-fenomena yang unik dalam tradisi ataupun dalam pernikahan. Jika dianalisis lagi, ada beberapa problem dari beberapa aspek. Langsung saja, yang pertama, tahapan dan tradisi perkawinan. Tradisi midang, yaitu seorang pria jika tertarik pada wanita tidak boleh bercakap-cakap di luar rumah si wanita. Maka dilakukan tradisi mujang, mengunjungi rumah wanita dan sesuai dengan ketentuan adat. Maka si wanita akan menjamu dengan disebut tradisi nemin. Si wanita harus bersedia nemin dengan siapapun laki-laki yang mujang untuk menghormati meski si laki-laki itu tidak disukainya. Si laki-laki yang benar-benar suka dengan si wanita selanjutnya memberikan sesuatu sebagai bukti rasa sukanya. Tradisi ini disebut ngumbuk. Orang suku Sasak cenderung menikahi warga kampungnya sendiri. Meskipun pernikahan beda pulau tetap ada prosesi kawin culik. Pihak laki-laki menculik melarikan calon pengantin perempuan, kemudian dibawa ke rumah kerabat atau kepala suku. Keluarga pihak laki-laki akan memberitahu keluarga pihak perempuan bahwa si perempuan sedang diculik si laki-laki sebagai tanda kesungguhan untuk menikah. Bila tidak terjadi keributan atau problem dari pihak perempuan saat penculikan, berarti lamaran sudah diterima. Biasanya wali perempuan yang diculik akan menerima lamaran si laki-laki yang menculik karena kesannya akan malu bila menolak laki-laki yang sudah sampai menculik. Kemudian masa jati atau nyelabar, perundingan antara keluarga kedua pihak untuk membahas pernikahan lebih lanjut. Sorong doe atau sorong sarah, pelunasan uang jaminan dan mahar. Mahar pernikahan dalam adat suku Sasak tergantung dari tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita. Contoh, jika mempelai wanita bekerja sebagai pegawai negeri, mahar yang diberikan berkisar antara 10 hingga 250 juta. Ketentuan ini diberlakukan agar mempelai laki-laki tidak mudah meninggalkan istrinya. Jumlah biaya adat untuk menikah di Lombok itu dihitung dari jarak rumah perempuan. Misalnya melewati beberapa masjid atau beberapa jembatan. Artinya semakin jauh akan semakin banyak biaya adat yang dikeluarkan atau semakin mahal. Contoh, jika calon pasangan tinggal sekampung, maka cukup membayar biaya adat senilai 500.000. Sementara jika pria memilih gadis di luar kampung, biayanya bisa mencapai puluhan juta, tergantung tawar-menawar antara kepala desa. Itu mungkin kenapa suku Sasak cenderung menikahi warga kampungnya sendiri. Meskipun pernikahan beda pulau tetap ada, tapi sangat sedikit. Nyongklang, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya, diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas Lombok. Atau sorong sarah, pelunasan uang jaminan dan mahar. Mahar pernikahan dalam adat suku Sasak tergantung dari tingkat pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita. Contoh, jika mempelai wanita bekerja sebagai pegawai negeri, mahar yang diberikan berkisar antara 10 hingga 250 juta. Ketentuan ini diberlakukan agar mempelai laki-laki tidak mudah meninggalkan istrinya. Jumlah biaya adat untuk menikah di Lombok itu dihitung dari jarak rumah perempuan. Misalnya melewati beberapa masjid atau beberapa jembatan. Artinya semakin jauh akan semakin banyak biaya adat yang dikeluarkan atau semakin mahal. Contoh, jika calon pasangan tinggal sekampung, maka cukup membayar
biaya adat senilai 500.000. Sementara jika pria memilih gadis di luar kampung, biayanya bisa mencapai puluhan juta, tergantung tawar-menawar antara kepala desa. Itu mungkin kenapa suku Sasak cenderung menikahi warga kampungnya sendiri. Meskipun pernikahan beda pulau tetap ada, tapi sangat sedikit nyongklan, yaitu mengantarkan kembali pihak perempuan pada pihak keluarganya diarak keliling kampung dengan berjalan kaki diiringi musik tradisional khas Lombok. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya di sini akan mencoba menyampaikan hasil analisa yang sudah kami buat. Sebelumnya juga kita mohon maaf karena di media itu banyak banget data-data yang berseliweran dan mungkin seiring berjalannya waktu tradisi di sana itu udah banyak berubah gitu. Jadi kita bisa aja salah. Yang pertama, di dalam tradisi ini seorang ayah itu berkuasa penuh dalam keputusan keluarga. Bisa dilihat di tahap midang atau bisa disebut tahap pengenalan gitu kan. Di situ sangat kentara dominasi yang terjadi gitu terhadap laki-laki. Jadi laki-laki atau suami atau bapak itu sangat mendominasi gitu kuasanya ya. Kemudian poin yang kedua itu menetapkan garis keturunan berdasarkan gelar ayah. Jadi contohnya seperti ini, kayak di sana itu ada gelar atau marga laki-laki yaitu lalu. Kemudian lalu ini nikah sama perempuan bangsawan. Nama gelar bangsawannya itu baik untuk perempuannya. Dan setahu saya emang lalu dan baik ini emang satu pasang kayak gitu ya bisa dibilang. Kemudian mereka punya anak. Itu otomatis anak laki-lakinya dapat gelar lalu dan perempuannya dapat gelar baik. Tapi seandainya si laki-laki ini nggak menikahi perempuan dengan gelar baik pun, ketika dia punya anak laki-lakinya tetap dapat lalu dan perempuannya tetap dapat baik, kalau nggak salah seperti itu. Kemudian poin selanjutnya, adat menetap pasca menikah itu tergantung keputusan suami. Seperti kebanyakan pernikahan adat pada umumnya ya. Kemudian selain ketiga poin ini, ada 3 poin lagi yang lebih ke dampak yang menimbulkan masalah sosial. Yang pertama itu pernikahan dini. Tradisi ini banyak banget disalahgunakan bagi beberapa oknum itu, kayak dia sengaja menikahi anak di bawah umur gitu kan, yang kemudian nantinya akan menghasilkan atau menimbulkan masalah sosial yang cukup serius seperti kekerasan seksual atau KDRT, kemudian juga kanker serviks kayak gitu, sampai ke masalah kesehatan pun ada dampaknya seperti itu. Karena emang ketika belum cukup umur untuk menikah gitu kan, karena nikah ini kan tanggung jawabnya besar, ada ketidaksiapan mental ataupun ketidaksiapan fisik yang ditanggung oleh salah satu pihak ataupun kedua-duanya gitu. Kemudian poin yang terakhir ini akibat dari tradisi ini yang kita dapat itu banyak yang menjalankan tradisi ini tidak sebagaimana mestinya. Ini salah satu contoh aja, kayak dalam tradisi kawin culik ini kan harusnya perempuan itu diculik dan ditaruh atau disimpan di rumah pemimpin adat atau kepala desa di sana atau kepala kampung dan sebagainya gitu. Tapi banyak juga yang menyalahgunakan apa ya? Ya malah dibawa ke rumahnya sendiri, dan itu juga nggak tahu pas terjadinya kawin culik itu ketika dibawa ke rumah sendiri apa yang terjadi kan nggak tahu. Makanya dalam tradisi ini keluarga dari perempuan itu kadang nggak setuju tapi nggak bisa nolak gitu kalau udah diculik, karena bakal jadi aib nantinya gitu kan, karena nggak tahu juga udah diculik tuh udah diapain aja gitu. Kadang terpaksa menerima lamaran si cowok gitu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Di sini sekali lagi kami bisa salah karena
Mungkin udah ada banyak perubahan yang terjadi untuk saat ini ya. Cuman yang data yang kami dapat seperti ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah solusi. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana tahapan pernikahan suku Sasak di Lombok dan juga analisa kami tentang persoalan-persoalan yang timbul dari tahapan-tahapan tersebut. Selanjutnya adalah solusi yang mungkin bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang sudah dianalisa kami sebelumnya. Yang pertama, bahwa pemimpin adat sudah bekerja sama dengan aktivis HAM untuk mengatasi persoalan ini dengan cara mempraktekkan kembali tradisi belas. Karena permasalahan yang timbul dari sini itu bukan karena tradisinya, tetapi karena pelencengan tradisi dari oknum masyarakat sendiri. Nah, pemimpin adat menawarkan kembali solusi dengan cara mempraktikkan tradisi belas. Tradisi belas adalah tradisi di mana memisahkan kedua mempelai jika memang tidak cocok. Jadi dalam tradisi kawin culik, ketika mempelai laki-laki dan mempelai wanita biasanya langsung ke tahap pernikahan setelah diculik, maka pemimpin adat ingin menghidupkan kembali tradisi belas di mana seorang mempelai wanita berhak untuk menolak pinangan dari lelaki pria meskipun itu lewat tradisi kawin adat kawin culik. Nah, kemudian batasan usia dari seorang mempelai wanita juga dibatasi, yakni dengan cara unik lewat suku ini, yaitu dengan mewajibkan merajut 144 lembar kain bagi perempuan dan juga membiarkan seekor kerbau yang sudah menghasilkan 25 keturunan bagi seorang pria. Jadi dengan kata lain, kedua mempelai harus dewasa terlebih dahulu. Ini untuk meminimalisir pernikahan dini yang sudah membiak menjadi tradisi di suku Sasak. Kemudian membangun kembali persepsi masyarakat bahwa pernikahan di bawah umur bukanlah aib, dan pembatasan umur calon mempelai dengan cara yang khas diharapkan berbagai masalah yang timbul dari tradisi ini akan terselesaikan, sehingga angka pernikahan dini dan tingginya angka perceraian serta berbagai konflik lainnya akan dapat diatasi. Sampai sekarang, tradisi pernikahan di suku Sasak masih berlangsung. Namun, sudah muncul kesadaran dari berbagai masalah sosial yang timbul, sehingga ada keinginan untuk mengembalikan tradisi asli dan menambah beberapa ketentuan adat untuk mengatasi berbagai masalah sosial tersebut. Sekian dan terima kasih.